Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rika Tirta Masni. Saya adalah mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, yaitu pada program studi pendidikan biologi. Di mana pada kesempatan kali ini saya telah membuat video model pembelajaran, yaitu model pembelajaran talking stick. Di mana model pembelajaran ini saya terapkan pada mata pelajaran biologi, yaitu khususnya pada materi virus. Semoga video pembelajaran yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan selamat menyaksikan. Dia sakit juga. Udah mereka sakitnya? Udah Bu. Udah. Kemudian dilihat. Lihat kedua. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin sudah habis satu pembahasan satu bab. Sekarang kita akan masuk yaitu materi baru. Nah, sebelum kita masuk, kalau kita lihat cuaca kita pada saat ini yaitu musim penghujan. Musim penghujan. Juga kalau kita lihat banyak terjadi banjir di mana-mana sekarang. Nah, kalau bagi orang yang biasanya sistem kekebalan tubuhnya itu agak rendah, biasanya kalau terkena hujan saja sedikit, apa yang biasanya terjadi? Setelah keluar demam, ya. Demam itu biasanya bagaimana ciri-ciri kalau dia demam? Badan panas, bersin, habis itu bersin, beneran, ya, atau flu ya, biasanya dia flu. Nah, jadi kalau tadi ada yang menyebutkan bersin, biasanya kalau orang yang flu itu disertai dengan bersin. Nah, kalau kita lihat ada orang itu bersin, kita lihat ada yang secara mulutnya terbuka besar, kemudian apalagi yang disertai sama suara yang gemuruh gitu ya, yang besar sekali. Nah, ada juga orang yang bersin, yaitu bersaut untuk menahannya atau pakai penutup. Nah, kira-kira menurut Anda semua yang mana yang lebih baik? Yang penutup. Iya. Coba dari kanan siapa yang bisa mengatakan apa alasannya kenapa kita harus tutup mulut saat bersin? Coba Vera. Supaya tidak tertular Bu. Tertular apa? Bakteri dari bersin. Bakteri dari bersin itu. Kalau Yesi apa alasannya? saya tidak tertular juga Bu ya. Virus. Oh, virus ya, Yesi virus. Baik, jadi tidak hanya orang yang flu. Kalaupun kita nggak flu, kita juga biasanya bersin kan kalau nggak flu. Nah, bersin ini merupakan bentuk respon dari tubuh kita ketika ada benda asing yang masuk. Benda asing itu yang mana? Tadi ada Vera mengatakan bakteri, kemudian ada Yesi mengatakan virus. Nah, pada saat kita bersin, itu kan banyak terkadang ada disertai juga dengan air liur kita. Nah, di sana bersin itu kita mengeluarkan benda asing. Benda asing itu bisa berupa bakteri, bisa juga virus, yaitu mikro
mikroba yang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah salah satu makhluk hidup atau mikrobanya, yaitu ada siapa yang baca? Virus. Ya, betul sekali. Di hari ini kita akan mempelajari virus. Nah, salah satunya tadi penyakit yang diderita itu seperti flu. Nah, flu itu merupakan salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi virus ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Contohnya tadi, ketika kita hujan-hujanan, kita flu, demam, nah itu bisa saja kita nanti akan terserang oleh virus. Namanya tadi virus yang menyebabkannya ada virus influenza, namanya ada myxovirus. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, seperti tadi juga, kenapa bersin tidak boleh tanpa ditutup? Karena untuk menghindari tertularnya atau pindahnya bakteri-bakteri atau virus dari seorang penderita kepada orang lain. Nah, dengan mempelajari virus ini, Ananda semua nanti bisa memahami, oh ternyata flu itu disebabkan oleh virus. Kemudian Ananda juga bisa mengatakan kepada misalnya ada tetangga atau orang tua di rumah nanti atau adik kakaknya, mungkin ada yang bersin tanpa tutup mulut. Nah, nanti bisa Ananda menyampaikan bahwa kita kalau bersin harus tutup mulut. Karena apa? Supaya tidak tersebar bakteri-bakteri atau virus atau mikroorganisme yang ada di dalam tubuh penderita. Nah, baik, untuk hari ini kita akan mempelajari virus. Tujuan pembelajaran kita jadi pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, nanti Ananda semua diharapkan setelah mempelajari tentang virus ini, Ananda akan tahu tentang bagaimana sih sejarah ditemukannya virus. Kemudian Ananda semua akan tahu apa sih ciri-ciri dari virus. Dan yang ketiga, kita semua akan mengetahui bagaimana struktur tubuh dari virus itu sendiri dan apa fungsi dari struktur tubuh itu sendiri. Nah, baik, setelah kita tahu apa saja yang
dahulu. Yang untuk diskusi, di sana ada sebuah permasalahan, boleh didiskusikan dengan teman sebelahnya. Coba diskusikan sama teman sebelahnya tentang musuh. Itu namanya talking stick. Dimana ini tongkat yang berbicara. Jadi nanti tongkat ini akan dipegang oleh misalnya oleh Feni, nanti dilanjutkan ke teman yang sebelahnya, tetapi pemberiannya ini secara pelan-pelan saja, tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru. Ini nanti akan diiringi oleh musik. Di mana musik berhenti, berarti dia harus menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Paham semuanya? Makanya ibu ingin kalian paham terlebih dahulu. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan sebelum kita mulai. Kenapa? Karena
konsekuensinya. Nah, Ibu ingin hukuman atau konsekuensi yang Ibu berikan itu kesepakatan kita bersama. Nah, Ananda maunya konsekuensi apa jika Ananda tidak bisa menjawab pertanyaan? Nah, coba, apa ada opsi terlebih dahulu? Ada opsi? Ika? Ada opsi? Apa pilihannya? Kalau seandainya Meli tidak bisa menjawab pertanyaan, jadi tidak ada alasan nanti misalnya dia tidak bisa menjawab, kena hukuman tapi tidak mau menjalankan. Wah, dari Ferry katanya boleh bernyanyi, boleh puisi. Saya kira apa? Boleh gambar. Boleh, tapi ada hubungannya dengan materi hari ini. Dengan materi hari ini, oke? Nah, berarti hukumannya nanti yang bermanfaat ya. Jadi tergantung Anda semua itu tidak mau menentukan misalnya hanya bernyanyi, padahal nanti ada di antara Anda semua yang kurang suka bernyanyi. Oke, sepakat? Ya, bisa kita mulai? Bisa. Jadi nanti bagi yang berhenti tongkatnya di mana, dia akan dapat pertanyaan. Nanti dia maju ke depan ya. Nanti pertanyaannya bisa Anda pilih dari sini, ya. Dari lot pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, kita mulai dari mana ya? Belakangnya kita mulai dari belakang ya. Nah, dari belakang kita mulai ya. Oke?
makhluk kelahiran karena dia bisa hidup di sel hidup dan juga dapat diistilahkan sebagai benda mati. Jadi bisa hidup sebagai benda hidup dan bisa diistilahkan sebagai benda mati. Nah, ini terima jawaban dari Yesia. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa kenapa dia makhluk hidup beralian, karena kita tidak bisa mengatakan dia makhluk hidup saja atau benda mati, karena dia itu bisa menjadi makhluk hidup ketika berada di dalam sel hidup dan menjadi benda mati, yaitu dapat dikristalkan ketika berada di luar makhluk hidup. Nah, untuk yang menambahkan nanti dapat poin ya. Baik, kita lanjutkan dari apa? Aini tadi kasih Aini. Kalau berarti lagi ketika Nah, baik. Yang kita lanjutkan. ya Bu. Nah, tadi dari Aini selanjutnya dengarkan musiknya. Pas berhenti nanti tokannya itu berhenti ya. Ya Bu. Apa fungsi ekor pada virus? Untuk melekatkan dirinya pada inang tempat dia bereplikasi. Ya, betul. Nah, ini gimana? Tanaman apa awalnya ditemukan virus? Masih ada Bu, udah lah Bu. Bagaimana sejarah ditemukan virus? Pertama, sejarah ditemukan virus itu pada tanaman bakau oleh Adolf Meyer. Pada tanaman bakau terdapat bintik-bintik warna kuning, di mana diambil ekstraknya disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Ternyata pada tanaman yang sehat itu tertular penyakit virus tersebut. Yang lain gimana? Betul. Berarti tadi pelajarannya sudah memahami
yang dia Alasannya? karena embryo atau virus ini kan jadi satu di sini. Nah, pokoknya dapat. Karena virus ini kan Alasannya apa? Ya, itu jawabannya kenapa? Tapi alasannya apa? Gimana ini? Ya, saya tadi nggak dapat, kalau tadi itu bisa. Dua soal lagi. Ya, kita lanjutkan ke dua soal lagi. Oh, sampai si apa ya? Yang belum. Belum lagi. Ya, lanjut. Ini kita semuanya sudah dapat itu ya? Sebutkan struktur virus T. Ya, ini virusnya tahu? Virus T? Iya. Nama lainnya? Ada yang tahu nama lain virus T? Ya, struktur tubuh dari bakteri apa? Dapat? Tahu? Apa maunya hukumannya? Kenapa tadi? Hukumannya apa? Ya, Pak. Sesuai kesepakatan kita tadi, hukumannya tergantung yang mendapat hukumannya. Maunya apa? Nanti dapat disembeli. Kopinya apa? Beli kopinya apa? Yang bisa ditampilkan di sini di kelas supaya teman-teman terhibur. Nah, apa kira-kira hukumannya? Ya, apa yang bisa menik? Gambar sambil joget, Bu. Gambar bakteri otaknya sambil joget. Gimana berbanyak disalahkan teman-temannya? Ya tadi boleh bernyanyi, boleh berpuisi, boleh menggambar. Bukan dengan materi kita hari ini. Gimana? Pilih yang mana? Gimana? Pilihannya apa nih? Yang mana? Gimana? Masih ada satu pertanyaan lagi? Tulis apa? Dia harus berguna yang materi kita hari ini. Tapi nggak boleh mencontek ke jawabannya ya. Bisa menggambarnya aja. Ya. Esa tadi namanya. Mau gambar tulis apa? Nah, itu gambar yang digambar tulis apa? Betul? Betul seperti di gambarnya. Lebih kurang seperti itulah. Ya. Sudah mendekat dia. Nah, lihat itu.
Kasih dulu. Yeay. Lagi. Nah, dari belum. Udah terjawab kan? Pertanyaan dari si apa? Si Mani. Sebutkan struktur virus T. Siapa yang bisa? Coba dari tangan. Desi. Siapa yang bisa? Desi bisa? Sambut sama. Nah, apa saja strukturnya? Coba sebutkan. Ada kapsid, Ya. leher, Ada kapsid, ya. kemudian ada ekor dan sabut ekor. Yang lain ada tambahan? Ada jarum Jarum penusuk. Ada jarum penusuknya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk satu pertanyaan lagi. Yes. Evolusi. Bapak Fendi. Yes. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri virus. Nah, apa saja? Merupakan mikroorganisme hidup pada sel inangnya. Membutuhkan sel inang untuk hidup. Dapat bereplikasi. Nah, itu saja. Ya, betul. Dari sini yang lain? Terus yang lain? Ukurannya 0,5 sampai 0,2 mikrometer. Walaupun belum terlalu lengkap ya. Tapi udah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, coba kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk yang pertama berdasarkan kerja pembelajaran untuk sejarah dari virus, sejarah penemuan virus kita lihat. Coba lihat semuanya ke poin-poin. Untuk sejarah penemuan virus ini, jadi ada tadi disampaikan. Siapa yang dapat pertanyaan tentang sejarah virus tadi? Manusia. Ya, dari Nancy tadi, yaitu Adolf Meyer, di mana dia melakukan penelitian, di mana dia melihat ada daun tanaman tembakau yang mempunyai bintik-bintik kuning. Kemudian dia penasaran apa sih menyebabkan dia ini berwarna kuning. Kemudian daun tembakau yang berpenyakit ini dia haluskan. Kemudian dihaluskan menggunakan lempang dan alu. Kemudian diambillah ekstraknya. Kemudian ekstrak ini disemprotkan ke tanaman tembakau yang masih segar. Ternyata apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu, kemudian tanaman tembakau yang masih segar tadi yang disemprot dengan tanaman tembakau yang berpenyakit, tanaman tadi menjadi berpenyakit juga. Nah, di sana dia berarti makhluk hidup yang menyebabkan penyakit ini dapat ditularkan, sehingga dengan disemprotkan saja ekstraknya dia bisa masuk ke tanaman lain. Kemudian ahli lain juga melakukan penelitian. Ini ada Dimitri Ivanovsky, di mana tadi kalau si Adolf Meyer dia langsung ekstraknya disemprotkan. Kalau Dimitri ini setelah dibuat ekstraknya kemudian dia saring menggunakan pori-pori yang sangat kecil. Ternyata apa yang terjadi ketika disemprotkan ke tanaman tembakau masih segar, tanaman juga tertular oleh penyakit ini. Nah, di sana diambil kesimpulan bahwa ternyata mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan ini itu sangat kecil sekali, sehingga setelah disalin pun dia masih bisa tertular ke makhluk hidup lain. Untuk ciri-ciri virus sudah ada dari bahannya tadi. Nah, dari ciri-ciri itu nampak kita lihat di sini ukuran virus itu sangat kecil sekali. Nah, di sana ada perbandingan antara ukuran virus dengan bakteri dan sel eukariotik. Yang berwarna hijau bulat-bulat kecil ini virus, jadi dia sangat kecil sekali, lebih kecil dari sel bakteri, apalagi dibandingkan dengan sel eukariotik. Kemudian untuk bentuknya, dia sangat beraneka ragam bentuknya. Ada dia yang berbentuk bulat, ada berbentuk bata, polihidris, dan ada berbentuk huruf T. Itu contohnya bakteri. Nah, ini tadi yang digambarkan oleh si
sore semuanya. Pada tahun 1883 yaitu pada tumbuhan tembakau, dan yang terdapat bintik-bintik pada tembakau, bintik-bintik kulit ini sudah diteliti, ternyata itu virus. Dan selanjutnya diteliti lagi oleh Dmitri Ivanovsky dan juga tentang virus di daun dengan mendapat penelitian dari Sejarahnya. Jadi kalau untuk sejarah virus ini bisa kita baca ya dari berbagai sumber. Nah, yang kedua untuk ciri-ciri virus. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja sih ciri-ciri dari virus itu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Penny. Virus itu berukuran sangat kecil. Ya. Kemudian terdiri dari DNA atau RNA saja. Kemudian dapat dikristalkan. Kemudian dapat hidup pada jaringan hidup atau sel hidup. Ya. Bisa ada tambahan yang lain kesimpulan dari ciri virus yang belum disebutkan oleh Penny? Ada? jadi DNA atau RNA. Ya. Kemungkinan ya tidak mempunyai membran. Jadi virus ini disebut aseluler, dia belum bisa dikatakan sel karena belum memiliki titik sel. Nah, untuk menyimpulkan dari ketiga struktur tubuh, yang pertama kita masuk ke struktur tubuh saja dulu. Coba bisa menyebutkan apa saja struktur tubuh dari virus? Ya, Kapsid, ya kapsid, apa lagi? kepala, Ya, kepala, ekor, ekor, kemudian asam perat, kayak sabut ekor, rambut ekor, jarum, kemudian sendok, bersel. Oke, itu untuk struktur tubuhnya. Kemudian apa sih fungsi dari struktur tubuh? Siapa bisa menyimpulkan fungsi dari kapsid apa, DNA apa? Siapa bisa menyebutkan? Simpulkan apa saja fungsinya? Udah? Siapa yang bisa secara spontan dulu sebelum ikut review? Nah bisa? Cobain dari sudut si Laila. Ya, apa fungsi dari struktur tubuh itu? yang pertama ada kapsid, Ya. ada fungsi memberi bentuk tubuh pada virus. Ya. Yang kedua itu ada kepala virus, dia berisi materi genetik berupa DNA dan RNA. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada ekor, merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri dengan sel inangnya. Yang terakhir ada sabut ekor, yaitu sebagai penerima rangsangan. Sebagai penerima rangsangan. Nah, jadi kalau ibu lihat secara umum, rata-rata anak-anak sudah memahami tentang ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun kalau dapat untuk pembelajaran selanjutnya, dalam kesimpulan kita tidak usah lagi dari buku atau apa ya. Jadi barangnya memang kita memahaminya sendiri. Baik, untuk selanjutnya setelah kita simpulkan pelajaran, Ibu ingin melihat apakah yang kita diskusikan atau pertanyaannya yang diberikan tadi itu masih ingat atau ada tersimpan. Jadi keluarkan kertas lembar, kita quiz untuk tiga pelajaran kita hari ini. Nah, untuk soal pertama dapat dilihat di depan, jadi langsung dijawab secara ringkas saja. Langsung diisi, Bu. Ya, langsung saja diisi.
perbedaan ini minimal 3 ya. Sesuai ini. Dan kita lanjutkan soal dah habis ini soal terakhir ya. Dan silakan dikumpulkan. Ada dapat semuanya? Ada yang tidak dapat? Ada yang susah? Dapat semuanya, Bu. Dapat semuanya. Nah, baik, untuk materi hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita masih melanjutkan tentang virus, di mana minggu depan kalian boleh catatkan tentang ringkasan materi yang berhubungan dengan yang pertama. Ini tugas ya untuk minggu depan. Yang pertama itu tentang replikasi virus. Nanti kalau bikin di catatan ada 2, yaitu daunnya itu ada 2 titik dan misil ini. Kemudian tugas yang kedua kalian cari tentang peranan virus. Ini dibuat ringkasan materinya di dalam catatan. Peranannya yang menentukan. Ya, peranannya keduanya yang menimbulkan dan yang meninggalkan. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Yang tidak, Bu. Ya. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Kalau ada kesalahan, minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman semua setelah menyaksikan video model pembelajaran yang telah saya buat, di mana saya sendiri yaitu sebagai guru modelnya. Nah, berdasarkan video model pembelajaran yang telah saya buat itu, maka terdapat kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Talking Stick. Di mana yang pertama kita lihat kelebihan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama akan memotivasi siswa dalam belajar. Karena apa? Karena hampir sebagian besar dari siswa mempunyai kesempatan ditunjuk oleh guru untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, dengan adanya model pembelajaran Talking Stick yang menggunakan tongkat dan diiringi oleh musik yang digunakan oleh guru model ini menyebabkan siswa akan bersemangat dalam pembelajaran dan menghilangkan rasa kantuk bagi siswa. Yang ketiga, dengan adanya pemberian ganjaran dalam pembelajaran, di mana apabila pertanyaan yang diberikan oleh guru tidak dijawab oleh siswa menyebabkan siswa diberikan ganjaran, dan itu menyebabkan siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi setiap kelebihan pasti ada kelemahan yang dimiliki oleh model pembelajaran, di mana model pembelajaran Talking Stick ini berdasarkan video model yang telah saya lakukan terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekurangannya adalah menimbulkan keributan karena pada saat tongkat berjalan dan pada saat musik dimatikan dan tongkat berhenti pada seorang siswa, sehingga itu membuat antusias dan keributan dari siswa karena siswa semua merasa ketakutan akan memperoleh tongkat tersebut. Yang kedua adalah membutuhkan waktu yang lama dalam menerapkan model pembelajaran ini. Kenapa? Karena bagi siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, maka siswa akan diberikan ganjaran. Nah, dalam kenyataannya ada siswa yang tidak mau melakukan ganjaran yang diberikan oleh guru, sehingga terjadi tawar-menawar antara guru, siswa, dan siswa yang lain, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kerugian atau kelemahan dari